sesi yang lalu dijelaskan bahwa sistem operasi yang tidak kompatibel dengan sistem hardware atau perangkat kerasnya dapat mengakibatkan sistem operasi tersebut tidak dapat di-running dan tidak dapat tampil di layar monitor, sehingga layar monitor tampak gelap, tidak terdapat tampilan karakter atau grafis. Sebenarnya, kegagalan atau tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor selain disebabkan oleh tidak kompatibelnya sistem operasi dengan hardware-nya, juga dapat disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa penyebab tersebut diantaranya adalah sumber arus listrik yang bermasalah, penggunaan kabel instalasi listrik yang tidak standar, koneksi kabel atau perangkat keras yang kurang sempurna, kerusakan pada sistem operasi, atau mungkin pengaturan resolusi grafis yang terlalu tinggi, kerusakan pada layar monitor atau sistem operasi tidak kompatibel dengan layar monitornya, kegagalan input aliran listrik dalam PC, pengaturan BIOS yang salah, kerusakan atau tidak kompatibelnya hard disk drive yang digunakan, kesalahan pemasangan jumper master atau sleeve pada hard disk drive atau optical drive, kerusakan pada PSU atau power supply unit, atau mungkin kartu grafis yang digunakan bermasalah, misalnya kotor, tidak kompatibel, atau mungkin rusak. Begitu juga memori utamanya. Memori utama yang digunakan mungkin bermasalah, misalnya kotor, tidak kompatibel, atau mungkin rusak. Sebelum mengkoneksikan PC ke sumber arus listrik, sebaiknya memeriksa dahulu tegangan atau voltase sumber arus listrik yang akan digunakan. Ada kalanya tegangan sumber arus listrik tidak memenuhi persyaratan untuk operasional PC. Di Indonesia, umumnya menggunakan PC yang menghendaki tegangan sumber listrik atau tegangan input pada kisaran 220 volt. Jika tegangan sumber listrik kurang dari kisaran 220 volt atau kisaran yang dapat ditoleransi, dapat menimbulkan permasalahan pada PC, yaitu mengakibatkan PC rusak atau berjalan tidak normal. Misalnya, sistem operasi tidak mampu tampil di layar monitor. Jika tegangan sumber arus listrik melebihi dari kisaran 220 volt, dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada perangkat keras PC itu sendiri. Solusinya, bila tegangan sumber arus listrik berada di bawah kisaran 220 volt, gunakan stop volt atau stabilizer voltage atau perangkat sejenis yang memadai. Jagalah agar PC tetap mendapatkan suplai listrik yang stabil pada kisaran tegangan yang bisa ditoleransi. Penggunaan kabel instalasi listrik yang tidak tepat juga dapat mengakibatkan permasalahan pada operasional PC. Gunakan kabel standar yang memang disediakan untuk suplai listrik ke PC. Kabel ini umumnya berukuran besar, seperti terlihat pada tayangan di layar Anda. Jangan menggunakan kabel berukuran kecil, karena dapat menurunkan daya listrik yang dialirkan ke PC yang mengakibatkan PC tidak dapat beroperasi normal, yang seringkali ditandai oleh tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor. Jangan pula menggunakan kabel yang terlalu panjang, karena juga dapat menimbulkan permasalahan yang sama.
Sebelum mengkoneksikan PC ke sumber listrik, periksalah dahulu instalasi listrik seperti yang dijelaskan tadi. Bila kabel-kabel yang digunakan tidak standar, gantilah dengan kabel yang standar untuk PC dan telah teruji normal serta layak digunakan. Setelah perangkat PC selesai dirakit atau direparasi, sebelum komputer di-on-kan, sebaiknya dilakukan pemeriksaan kembali terhadap koneksi kabel-kabelnya dan perangkat kerasnya. Kabel-kabel tersebut meliputi kabel power AC yang menghubungkan sumber listrik dengan PSU atau power supply unit, atau kabel power AC yang dihubungkan ke monitor, kabel-kabel PSU yang terhubung ke berbagai perangkat keras PC, kabel yang menghubungkan motherboard dengan hard disk drive dan optical drive, dan lain-lainnya, termasuk kabel yang menghubungkan kartu grafis dengan monitor. Sedangkan perangkat keras yang dimaksud, misalnya kartu grafis eksternal, modul memori utama, kartu jaringan eksternal, dan lain-lainnya. Sebab pemasangan kabel yang kendor atau perangkat keras yang terpasang atau tertancap kurang sempurna dapat mengakibatkan aliran listrik sumber tenaga atau aliran data berlangsung kurang sempurna. Jika hal ini terjadi, maka operasi PC akan terganggu, berjalan tidak normal, atau bahkan tidak dapat beroperasi sama sekali, dan dapat memperlihatkan gejala tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor seperti diungkapkan tadi. Kendornya kabel atau tertancapnya perangkat keras yang kurang sempurna juga dapat terjadi pada PC-PC yang telah lama dipakai. Ada baiknya, jika PC-PC tersebut mengalami gejala kerusakan seperti ini, yaitu tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor, lakukan langkah-langkah pemeriksaan kabel dan koneksi perangkat kerasnya tadi. Jika pemasangan kabel atau perangkat keras tersebut kendor atau kurang sempurna, perbaikilah. Sempurnakan sebagaimana mestinya. Setelah selesai, operasikan PC tersebut. Jika PC dapat beroperasi dengan sempurna, sistem operasinya tampil di layar monitor, maka jelaslah bahwa tidak tampilnya sistem operasi tadi di layar monitor disebabkan kurang sempurnanya tancapan kabel atau perangkat kerasnya tadi. Tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor juga dapat disebabkan oleh kondisi sistem operasi itu sendiri yang bermasalah. Misalnya, sistem operasinya rusak atau yang dikenal dengan nama korup karena infeksi virus atau sebab lainnya, atau mungkin berpindahnya file-file sistem operasi dari folder yang satu ke folder yang lain, atau mungkin sebab-sebab lainnya. Hal semacam ini dapat mengakibatkan sistem operasi berjalan tidak normal atau gagal tampil di layar monitor. Itulah sebabnya pemeriksaan terhadap sistem operasinya sendiri juga perlu dilakukan. Bila hal ini terjadi, maka solusinya adalah menginstalkan kembali sistem operasi yang sama ke PC tersebut. Patut dicatat bahwa penginstalan sistem operasi ini dapat mengakibatkan software atau program aplikasi yang lama yang semula ada menjadi tidak berfungsi atau tidak dapat dioperasikan lagi. Oleh karena itu, penginstalan sistem operasi ini sebaiknya diikuti dengan penginstalan kembali program-program aplikasi yang akan digunakan. Kerusakan sistem operasi ini kadang-kadang juga dapat bersumber dari CD instalasinya itu sendiri, yaitu CD yang berisi sistem operasi yang akan diinstalkan ke PC.
Jika hal ini terjadi, carilah CD instalasi lainnya yang sejenis yang telah teruji normal. Pengaturan resolusi grafis yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan tampilan grafis di layar monitor tidak sempurna atau bahkan tidak ada tampilan sama sekali. Misalnya, operator PC mencoba mengatur resolusi layar monitor sebesar 1280 x 960 dengan maksud agar tampilan di layar monitor tampak lebih halus. Namun, si operator tidak mengetahui bila layar monitor yang sedang digunakan itu hanya memiliki resolusi maksimum yang bisa ditangani sekitar 1024 x 768. Akibatnya, layar monitor tampak gelap, tidak ada tampilan sama sekali karena layar monitor memang tidak mampu menangani resolusi 1280 x 960 tadi. Bila hal ini terjadi, maka perlu dilakukan pengaturan ulang tentang resolusi grafis tadi. Seringkali, proses pengaturan ulang resolusi ini tidak dapat dilakukan dengan menggunakan monitor yang digunakan tadi, karena tidak mampu menghasilkan tampilan di layar monitor akibat pengaturan resolusi yang terlalu tinggi yang telah dilakukan sebelumnya. Caranya mudah saja, matikanlah PC tadi, kemudian nyalakan kembali dengan menggunakan layar monitor yang beresolusi tinggi yang mampu menangani resolusi hingga 1280 x 960. Lakukan pengaturan ulang, turunkan resolusi grafisnya seperti semula. Nah, setelah selesai, matikan PC. Kemudian nyalakan kembali PC tersebut dengan menggunakan monitor yang lama, yaitu monitor aslinya. Saat PC beroperasi, layar monitor akan segera menghasilkan tampilan seperti sedia kala. Kebanyakan sistem operasi menghendaki persyaratan perangkat keras tertentu agar dapat dioperasikan secara normal. Sistem operasi yang banyak digunakan di Indonesia saat ini, misalnya Windows 7 dan lain-lainnya, umumnya menghendaki resolusi monitor minimal 1024 x 768. Bila resolusi monitor di bawah nilai tersebut, kemungkinan tampilan di layar monitor tidak akan sempurna, atau bahkan tidak menghasilkan tampilan sama sekali. Oleh karena itu, jika suatu PC tidak dapat menghasilkan tampilan sistem operasi di layar monitor, salah satu hal yang harus diperiksa adalah monitornya itu sendiri, kompatibel dengan sistem operasinya atau tidak. Jika tidak kompatibel, yaitu resolusi maksimumnya di bawah nilai yang dipersyaratkan oleh sistem operasinya, gantilah dengan monitor yang sesuai, yaitu sesuai dengan persyaratan sistem operasinya tadi. Tidak menolak kemungkinan tidak tampilnya sistem operasi di layar monitor disebabkan oleh kerusakan monitornya itu sendiri, atau mungkin kerusakan pada kabel data atau kabel powernya. Pemeriksaan pada kedua kabel tersebut juga perlu dilakukan. Gantilah dengan kabel yang normal bila kabel tersebut ternyata memang bermasalah. Begitu juga bila monitornya itu sendiri yang bermasalah, gantilah dengan monitor yang normal dan sesuai dengan persyaratan sistem operasinya. Demikian penjelasan saya kali ini. Pembahasan tentang penyebab kegagalan tampilnya sistem operasi di layar monitor yang berkaitan dengan permasalahan kegagalan input aliran listrik dalam PC, pengaturan BIOS, hard disk drive, optical drive, power supply unit, kartu grafis, dan memori utama akan dilakukan pada sesi yang lain. Semoga penjelasan ini bermanfaat untuk Anda.